Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast. Kini kita masuki segmen Kreatif dan sudah kembali bergabung rekan Prisa Somodato. Di kali ini Kreatif akan membahas mengenai sewa alat berat dan cari material bangunan lewat startup. Dan sudah tersambung melalui video conference ada Mas Erwin Subroto, Belda CEO dan juga co-founder dari Quipster. Selamat pagi Mas Erwin. Pagi Mas Wiki, pagi Mbak Rizka. Salam kenal. Iya, oke, langsung saja. Bagaimana sih Anda melihat nih dampak dari pemulihan ekonomi saat ini terhadap bisnis yang sedang Anda geluti? Oke, secara pasca pandemi ini trennya terjadi shifting demand dari industri pertambangan ke sektor-sektor lainnya. Mengapa? Karena pada saat pandemi permintaan akan alat berat sangat tinggi berasal dari sektor pertambangan sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya kuota untuk demand dari sektor-sektor lainnya. Namun seiring waktu dengan mulai pulihnya permintaan dari sektor pertambangan ini, supply secara otomatis tershifting ke sektor-sektor lainnya, termasuk konstruksi yang menjadi salah satu dari fokus solusi kami di Quipster. Baik, artinya ini akan menjadi sebuah pendukung dari performa sektor bisnis yang Anda geluti begitu ya? Betul, Mas. Oke, dari apa yang kemudian dirasakan ataupun mungkin dialami oleh klien pada saat mereka ingin menyewa alat berat ataupun mungkin mencari material untuk konstruksi lah. Sejauh ini biasanya mereka mengalami kendala seperti apa menurut penglihatan Anda lah, Mas Erwin? Oke, kalau dari case study kami, Mas, sebenarnya secara umum kendalanya yaitu pertama kurang atau tidak efisiennya akses kepada supply alat berat yang mereka butuhkan. Lalu kedua, biaya logistik atau kita sebutnya mob demot yang cukup tinggi, cukup mahal diakibatkan oleh jarak antara supply dengan demand yang masih sangat jauh. Dan yang ketiga, kurangnya akses atau transparansi kepada penggunaan alat berat yang disewa baik oleh pemilik maupun pihak penyewa. Oke, lantas kalau Quipster sendiri sejauh ini perkembangannya bagaimana animo penyewaannya? Apalagi kan ini kita udah pasca pandemi dan sudah endemi begitu ya. Apakah mengalami peningkatan yang cukup signifikan? Ya, cukup signifikan so far secara ini kita di Quipster pertumbuhan kita tahun ke tahun itu kita sekitar 270%. Secara industri sendiri market size industri ini masih sangat potensial karena pertumbuhan permintaan akan alat berat ini didukung dari industri yang pertumbuhannya cukup baik, yaitu industri pertambangan yang kita tahu komoditasnya diekspor ke berbagai belahan dunia, serta industri konstruksi yang dengan perencanaan pembangunan nasional seperti infrastruktur dan lain-lain yang sangat masif seperti itu. Oke, sektor mana saja yang Anda cater, Mas Erwin, dari alat berat yang Anda sediakan, biasanya ini disewa begitu ya, ataupun diserap oleh sektor apa saja? Saat ini fokus kita mayoritas masih di sektor konstruksi ya Mas, dan manufaktur, tetapi kita sedang mulai berekspansi menyediakan solusi seperti tadi kami untuk industri pertambangan. Oke, pertambangan juga mulai dirambah begitu ya. Lalu bagaimana dengan penyediaan material untuk konstruksi? Ini juga menjadi salah satu core bisnis dari Quipster ya. Itu Oh iya, apa yang menarik dari core ini? oke. Ya kebetulan tadinya kita seiring waktu kita berkembang dari menyediakan alat berat, cukup banyak demand yang masuk dari sisi customer kontraktor kita untuk agar kita membantu mereka dalam penyediaan material yang dibutuhkan di proyek mereka. Lalu seiring waktu kita melihat bahwa untuk mengatasi pain points di industri konstruksi ini, kita memerlukan pendekatan yang lebih holistik menyeluruh, tidak hanya ke sisi kontraktor tetapi juga merchants atau toko-toko bangunan tradisional di kota-kota lapis 2 atau lapis 3 yang sebenarnya mereka kurang memiliki akses kepada produk-produk bahan material berkualitas untuk mereka supply kembali ke area lokal mereka. Oleh sebab itu kita juga mulai menyediakan solusi pengadaan material sebagai inventory produk bagi toko-toko bangunan tradisional ini untuk mereka supply kembali di lokal area mereka kepada pembeli-pembeli mereka, didukung dengan layanan delivery sampai dengan pintu mereka dan juga opsi-opsi pembayaran untuk mendukung cash flow mereka seperti itu.
Oke, apa saja tantangan yang sering dialami selama Anda, mengoperasikan Quipstar ini? Tantangan sih lebih ke, karena kita bicara industri konstruksi ini masih cukup tradisional ya. Kita kebetulan fokusnya ke kontraktor-kontraktor atau subkontraktor UMKM, masih cukup tradisional. Jadi kita masih masih memerlukan apa namanya effort lebih untuk membantu para pelaku di sektor ini untuk beralih dari tradisional lebih ke digital. Bagaimana kita bisa membantu mereka beradaptasi dalam digitalisasi usaha mereka seperti itu. Baik, experience apa yang bisa dialami oleh klien pada saat mereka menggunakan jasa dari Quipster? Pada layanan apa Anda melakukan digitalisasi dan sejauh mana ini akan menghadirkan sebuah experience yang seamless lah, Mas Erwin? Oke, dari kebetulan kita kan yang kita layani dalam hal ini ada dua channel ini. Pertama yaitu sektor pelaku konstruksi atau kontraktor proyek, dan yang kedua merchants atau toko bangunan. Untuk para customer kontraktor kami, bagaimana kita bisa membantu mereka dalam menyediakan alat berat ataupun bahan material yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka di proyek mereka. Kita usahakan dari area yang paling dekat, surrounding area dari proyek mereka, untuk membantu menurunkan biaya logistik mereka seperti itu. Dari sisi toko-toko bangunan tradisional, bagaimana kita bisa menyediakan mereka dengan produk-produk berkualitas dan tentunya fast moving, itu penting untuk mereka. Kita dengan layanan delivery langsung ke depan pintu mereka, sehingga mereka tidak perlu direpotkan dengan bagaimana bisa mengatur pengiriman untuk barang-barang yang mereka order. Lalu kita juga bantu dengan opsi-opsi pembayaran tersebut untuk membantu mereka mengatur arus kas atau cash flow mereka seperti itu. Oh, bisa membantu arus kas dan cash flow juga ya? Ya. Bisa lebih detail dijelaskan seperti apa? Kita dalam hal ini kita membantu menyediakan produk-produk financing seperti credit limit atau pay later untuk membantu toko-toko bangunan ini ataupun customer kontraktor kita, karena pada umumnya mereka tentu memiliki termin payment juga ya dengan customer mereka sendiri. Jadi dengan adanya credit limit atau pay later ini, paling tidak kita membantu mereka untuk melonggarkan budget arus kas mereka atau cash flow mereka seperti itu. Oke, sudah berapa banyak proyek yang sudah tersupport oleh Quipster? Mungkin kita akan bahas usai jeda berikut ini ya, Mas Erwin ya. Dan bisa bersama kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami ya. Betul sekali, dan kami masih berbincang bersama Mas Erwin dari Quipster. Tadi sudah disampaikan seperti apa model bisnis dari Quipster. Sejauh ini sudah berapa banyak proyek-proyek yang sudah disupport oleh Quipster dan sebarannya ada di mana saja, Mas Erwin? Oke, in terms of customer, kita tuh telah melayani lebih dari 150 kontraktor atau subkontraktor SME size. Lebih dari 500 proyek konstruksi yang telah kita sourcing, dan saat ini kita melayani lebih dari 400 toko bangunan yang telah bergabung di dalam platform kami. Oh, berarti ini lebih ke B2B ya? Iya, betul. Kita lebih ke B2B, ke customer kontraktor dan toko bangunan. Secara coverage, kita sebaran proyek konstruksi sebenarnya telah tersebar, dan kita telah mengcover seluruh Indonesia. Namun kalau untuk toko bangunan yang telah kita layani, kita mulai dari Lampung saat ini sebagai pintu masuk dari Pulau Jawa ke Sumatera, dan segera kita akan berekspansi ke kota-kota lainnya di second and third tier cities di Pulau Sumatera dan pulau-pulau lainnya. Baik, kalau kita lihat untuk semacam proyeknya sendiri, ini semua berbasis konstruksi ya berarti ya, Mas ya? Mayoritas konstruksi. Mayoritas, oke. Daya saingnya dari Quipster sendiri seperti apa sih? Apakah misalnya dari biaya sewa yang kemudian lebih bersaing, atau ada fasilitas-fasilitas lainnya yang kemudian membuat Quipster ini juga bisa sangat-sangat bersaing dengan operator lainnya lah? Oke, kalau kita sih melihatnya lebih ke bagaimana kita bisa mengatasi existing problems atau pain points yang ada di sektor konstruksi ini dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, dari penyediaan alat berat yang paling sesuai dan paling dekat dengan lokasi proyek,
bagaimana kita bisa menyediakan bahan material berkualitas dengan biaya logistik yang lebih murah bagi kontraktor ataupun subkontraktor, dan kepada bagaimana kita bisa menyediakan produk material yang quality and fast moving bagi toko-toko di kota lapis 2 dan lapis 3 untuk mereka jual kembali ke area lokal mereka seperti itu. Oke, kalau supply chain-nya seperti apa untuk bisa sampai ke wilayah-wilayah sebaran tadi? Saat ini kita bekerja sama mayoritas dengan prinsipal atau pabrik langsung, tetapi apabila prinsipal ini mereka telah memiliki existing distributor di area mereka, kita fungsinya juga kita bisa berkolaborasi dengan mereka, di mana kita mengenable mengexpand coverage area dari existing distributors dari prinsipal mitra kita ini. Oke, bentuk kerjasamanya dengan klien seperti apa sih, Mas Erwin? Hingga kontrak selesaikah atau ada semacam kontrak jangka panjang lah ya yang dilakukan? Kalau untuk alat berat kita penyewaan dan penjualan. Kalau untuk penyewaan sendiri kita ada kontrak jangka pendek dan jangka panjang seperti itu sih. Kalau untuk penyediaan material tentunya sesuai dengan purchase order yang mereka kirimkan kepada kita seperti itu. Oke, sebagai bisa dibilang ini juga masih startup ya? Betul, Mbak. Nah, revenue-nya sejauh ini bagaimana? Atau pendanaan? So far sih kebetulan secara pertumbuhan revenue kita cukup baik ya. 2022 compare ke 2021 kita pertumbuhannya sekitar 270%. Sedangkan pendanaan kebetulan kita di bulan lalu kita baru mendapatkan pendanaan dari investor baru di pre-A round kita seperti itu. Oke, apa yang membuat Quipster ini nampaknya menarik perhatian dari venture capital untuk didanai? Mungkin ini sekalian berbagi tips ya untuk perusahaan-perusahaan rintisan di luar sana yang mungkin sedang berjuang agar achieve target pendanaannya nih, Mas Erwin. Oke, Mas, kalau kita melihat dari sisi kami di Quipster, sebenarnya sih bagaimana kita bisa menyelesaikan existing problems di supply chain di industri konstruksi ini secara di mana pendekatan kita lebih menyeluruh, lebih holistik. Ya mungkin kita aware beberapa operator lain mereka fokusnya lebih ke penyediaan material, tapi bagaimana kita tuh bisa melakukan pendekatan secara menyeluruh ke semua titik-titik supply chain di industri konstruksi ini seperti itu. Oke. Tadi sudah ada pendanaan yang sudah didapatkan, ada target lain nggak di pendanaan sendiri atau ada proyek-proyek yang nampaknya ini sedang disusun lah ya oleh Quipster? Kedepannya sih fokus kita akan berekspansi lagi untuk dalam hal menyediakan produk material ke toko-toko bangunan. Saat ini kan kita dari Lampung, kita akan fokus untuk berekspansi ke second and third tier cities lainnya di Pulau Sumatera dan pulau-pulau lainnya. Baik, semoga sukses dengan berbagai macam ekspansi dan juga target-target yang akan dilakukan oleh Quipster begitu ya, dan yang paling penting adalah semakin banyak tenaga kerja yang terserap dan juga semakin banyak solusi yang dihadirkan oleh Quipster sendiri. Mas Erwin, sampai jumpa. Terima kasih, sukses selalu. Selamat pagi. Baik, itu tadi dia perbincangan bersama Quipster. Kita akan update pemirsa pergerakan dari IHSG dari awal pembukaan sesi 1 hingga saat ini. Seperti apa pergerakan IHSG? Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, untuk IHSG sejauh ini berada di teritori negatif negatif ya. Turun 0,13%, 8 poin di kisaran 6.677. Dari data yang tercapture di layar, ada top gainers. Ya, top gainers diantaranya adalah ada IRSX, kemudian PTBA, Akra, dan juga Laju. Itu adalah top 4-nya untuk top gainers ya. Untuk top losers ada Film, kemudian ada MAPI, HMSP, dan juga Awan. Menarik, Film beberapa waktu yang lalu mengalami penguatan signifikan ya. Ini juga sempat dibahas oleh Prisa begitu dan juga analis, tapi kemudian di perdagangan hari ini di sesi 1 ini jadi top losers. Oke, itu dia ya. Ada PTBA lagi nih dari sektor batubara yang menjadi salah satu top gainers tadi. Semoga bisa menjadi informasi ya untuk Anda dalam menjalani perdagangan hari ini. Baik, dan bisa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast.
Ya pemirsa, semoga pembahasan hari ini bisa menjadi referensi, sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prisa Somodatu. Saya Wiki Adrian, see you in the morning.